seorang kapten ya, harus bisa menenangi rekan-rekan. Oh, ada bawa kartu juga jadi wasit. Kartu ya. Keputusan wasit ikut disorot berikut alasan timnas Indonesia U20 kalah dari Slovakia U20. Yang pertama, kurang kontrol emosi. Saat Indonesia unggul 1-0, pemain Slovakia tampak lebih agresif. Beberapa kali benturan antar pemain pun terjadi. Mereka punya permainan yang cukup keras. Pemain Indonesia sempat terpancing untuk membalas melihat permainan Slovakia. Puncaknya adalah 10 menit terakhir, Indonesia tidak bisa mengendalikan emosi sehingga kehilangan konsentrasi dan kemasukan 2 buah gol. Andai bermain lebih tenang, mereka memberikan perlawanan sengit. Apalagi dua pemain depan yang akan dinaturalisasi, Zico Jamai dan Rafael William, tampak apik dan jarang kehilangan bola. Mereka bisa berkolaborasi dengan Marcelino Ferdinand dan lainnya dengan Ciamik. Yang kedua, wasit kacau. Saat masih unggul 1-0, Indonesia punya kas menggandakan keunggulan. Pada pertengahan babak kedua, ada satu pemain belakang Slovakia yang melakukan handsball. Namun, wasit tidak memberikan penalti. Padahal dalam tayangan ulang, posisi wasit tidak jauh dan menghadapi kepada pemain yang melakukan handsball. Akan beda ceritanya jika Indonesia yang mendapatkan penalti di momen itu. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa bermain lebih percaya diri. Justru pada menit 81 ketika winger Indonesia Zaki Ashraf melakukan kontak dengan pemain lawan di dalam kotak penalti, wasit tidak ragu memberikan penalti untuk Slovakia. Begitu juga saat memberikan kartu merah kepada Justin Hubner. Padahal beberapa momen sebelumnya, beberapa pemain Slovakia melakukan provokasi dan paling banter dihukum kartu kuning. Yang ketiga, kalah angin di babak kedua. Faktor kekalahan Indonesia bisa dibilang lebih banyak karena faktor non-teknis, di mana pada babak kedua, Ronaldo Kuate dan kawan-kawan agak sulit melakukan serangan ke pertahanan Slovakia karena kalah angin. Angin bertiup kencang ke daerah pertahanan Indonesia. Saat pemain Indonesia melepaskan umpan jauh, ada kalanya bola terlihat lebih lambat karena melawan angin. Kondisi sebaliknya dialami oleh Slovakia. Mereka bisa mengirimkan bola lebih cepat ke pertahanan Indonesia. Pemain abroad langganan timnas Indonesia libur saat Piala AFF, klub Liga 1 ditagih komitmennya untuk lepas pemain. Kompetisi Liga Slovakia tengah rehat sejenak mulai 13 November 2022 lalu. Liga Slovakia musim 2022-2023 telah memasuki libur musim dingin dan akan berlanjut pada Februari 2023 mendatang. Sementara dua pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Slovakia, yakni Eki Maulana Fikri dan Witan Sulaiman pun juga sudah memasuki masa libur kompetisi. Namun bedanya, Eki masih ada 2 laga tunda bersama dengan FC Pion Slate Boralsi. Sementara itu, untuk Witan Sulaiman sudah tidak ada jadwal pertandingan lagi bersama dengan AS Trenčín. Kabar ini sekaligus jadi berita baik untuk Sintayong dan timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2022. Yang mana akan dimulai pada 20 Desember 2022 dan akan berakhir pada 16 Januari 2023. Witan dan Eki bisa konsentrasi penuh membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 jika dipanggil Sintayong. Namun berbeda halnya dengan kompetisi dalam negeri, di mana jadwal Piala AFF sepertinya akan bentrok dengan lanjutan Liga 1 musim ini. Dengan begitu, maka klub harus berbesar hati melepaskan pemain yang mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Mengenai hal ini, Endri Irawan mengatakan bahwa sebenarnya semua klub tentu saja paham apabila Liga 1 dilanjutkan, maka kompetisi akan berlangsung bebarengan dengan ajang 2 tahunan tersebut. Terkait hal itu, PSSI pun menyinggung masalah komitmen klub lepas pemain ke timnas Indonesia. Ia mengatakan bahwa melepas pemain ke timnas demi mengharumkan nama negara itu wajib, sehingga diharapkan para pemain dan klub berpegang pada komitmen untuk bisa melepas pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia nanti. Jadi, ini komitmen klub. Masalah jumlah pemain yang dilepas berapa mungkin akan dibicarakan lagi. Ujar Endri Irawan kepada awak media di kantor Kemenpora pada Jumat 19 November kemarin. Gara-gara panitia belum terbiasa jis dicoret, Stadion Patriot jadi pilihan home base timnas Indonesia. Saat babak penyisihan grup A Piala AFF 2022, timnas Indonesia akan main di kandang sebanyak 2 kali. Negara yang bakal dijamu skuad Garuda yaitu Kamboja dan Thailand.
Pertandingan melawan Kamboja akan digelar pada 23 Desember 2022. Sementara partai kontra Thailand bakal dihelat 6 hari berselang. PSSI pun sudah menyiapkan kandang untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2022. Skuad Garuda bakal bermarkas di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Rencana Patriot lawan Thailand dan Kamboja di Patriot. Alasannya mungkin lebih siap di Patriot, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Erawan di Gedung Kemenpora pada 18 November kemarin. Endri Erawan lantas membeberkan alasan kenapa PSSI tidak memilih Jakarta International Stadium atau JIS sebagai markas timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya JIS dicoret karena menurut Endri, panitia pelaksana belum terbiasa dengan stadion tersebut. Sehingga pemilihan terbaik yakni memakai stadion yang sudah biasa dipakai untuk timnas Indonesia dari senior hingga strata usia. Kalau untuk JIS, pertama kita belum pernah pakai pertandingan di sana ya, jadi belum terbiasa. Apalagi ini kelasnya sudah Asia Tenggara, takutnya kita belum siap untuk melaksanakan di sana, ujar Endri Erawan kepada bolasport.com pada Jumat 18 November. Menurut Endri, demi keamanan semua pihak akan lebih baik PSSI memilih venue yang memang sudah terbiasa menggelar turnamen internasional. Untuk itu, alih-alih memaksakan diri bermarkas di JIS, PSSI memilih Stadion Patriot Candrabaga. Bagaimana menurut kalian?